hikmat buat kami semua Bapak, kami mengerti apa yang harus kami kerjakan, apa yang kami lakukan Bapak, untuk buat pekerjaan kami ini menjadi semakin baik Bapak. Kau berkati perusahaan Generali, kau berkati agensi kami Manismat, kau berkati Pak Yohanes, dan kau berkati semua agensi, semua leader, semua tim yang ada di dalam Manismat ini Bapak, biarlah kami juga bekerjasama, membangun, membesarkan, dan bisa mencapai tujuan kami masing-masing bersama Generali ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara Manismat ini dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir, biarlah berjalan dengan baik dan lancar, dan banyak manfaat yang bisa kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, terima kasih Pak Puji atas doanya. Ya, seperti biasa juga, kita sebelum mulai kita kasih lagu dulu ya, untuk lagu Generali Song. Oke, sudah selesai ya sesi nyanyi-nyanyinya ya. Ya, wah pesertanya kali ini banyak banget juga ya, teman-teman. Pak Puji. Iya. Mungkin karena lihat fotonya jadi takut, Bud. Jadi kalau nggak datang nanti aku dihukum. Dimasukin. Serem ya, Pak ya. Iya, jadi kali ini teman-teman kan pasti udah tahu semua ini ya. Kali ini kita akan kedatangan pembicara yang luar biasa ini. Karena kan nggak biasanya gitu loh. Biasanya kita kan taunya kalau apa istilahnya jadi agent insurance itu ya biasanya kan dari pengusaha lah, dari karyawan lah ya kan, dari apapun itu. Tapi nggak pernah ada ya biasanya yang dari petinju ternyata. Jadi ini luar biasa ini teman-teman. Kita akan belajar banyak tentang kok bisa ya petinju ini kok akhirnya mau masuk di insurance dan apa yang dikejar, passionnya apa, seperti itu ya. Sebelumnya mungkin saya kasih ininya dulu mungkin Pak Puji. Ya. Foto-foto dikit lah ya. Ya, perkenalan foto-foto dulu. Terus nanti ada beberapa video sih, nggak banyak, cuma 2 aja. Saya ini dulu ya, bentar ya. Saya sharekan dulu gambarnya. Ya.
harusnya ya. Oh iya ini. Oke. Nah, ini teman-teman. Tuh sampai masuk diliput di RCTI juga ya. Ada Jatim Park 3. Ya. Gak kelihatan ya. Ini foto pertamanya. Terus yang kedua. Nanti biar si Pak Antoninya yang cerita ya. Itu dia bertanding di mana, gimana hasilnya. Nah, kayak gitu. Ya, itu beberapa foto-fotonya. Kelihatan ya, Musuhnya teman. lebih tinggi ya, Bud. Gimana, Pak? Musuhnya lebih tinggi. Nah, itu dia. Iya, yang Ya. ini tadi ya. Ah, Bule lagi. Musuhnya bule lagi itu ya. Tahun 2018. Ya, kayak gitu. Itu yang untuk fotonya ya. Saya coba carikan videonya bentar. Harusnya ini tadi. Oh iya, betul. Bentar, saya sharekan videonya lagi ya. jadi industri asuransi ini menarik ya. Profesi apapun, latar Betul, belakang Pak. apapun, kita mau belajar itu kita bisa meraih banyak penghasilan dan sukses gitu kan. Benar, benar, benar. Nah, ini videonya ini, Pak. Semoga jelas ya. Ya, putar lagi. Putar lagi. Di atas tangannya kecuali beri umpan. Ya. Ayo, strike perut. Ya. Nyampe. Sing pinter nonton. Sing kreatif. Tangannya. Kasih. Ya. Ayo. Ya, untuk di atas, tetap disiplin. Jeb, ya, kendalikan. Keluarkan jebnya untuk anu. Yo. Oh iya wes. Ya, lempeng. Lempeng kanan. Benturan itu biasa.เสร็จจำกัดครับต้องขอขอบคุณครับคุณสุภาทิพย์ทิพย์วันธนะนะครับเลขาสมาคมชาวลำปางกรุงเทพครับเป็นประธานดำเนินงานจัดการแข่งขันครับนี่ครับก็เป็นนายหญิงคนเก่งแล้วครับประจำเมืองลำปางครับเป็นสปอนเซอร์หลักผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับแล้วก็ขอบคุณคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาด้วยนะฮะวันนี้นี่มอบกระเป๋าสิงห์วังชาให้กับนักมวยทุกคู่ครับสวยงามเป็นกระเป๋าแบรนด์ของเขาเองแหละครับประธาน APF ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติของนักมวยทั้งคู่ครับเพราะว่าประธาน APF มาเป็นเขาเรียกว่ามาร่วมให้เกียรตินักมวยเองเลยครับคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาบนเวทีครับแก้วฟ้าพยักขยับเข้าไปเอาแล้วครับสายลำตัวจังหวะนี้ครับไม่หากเรียกเสียงปรบมือได้สนั่นฮอเลยทีเดียวครับแก้วฟ้านี่ไฟนี้ต้องระวังด้วยอย่าให้มีแผลแตกเลยนะเด็ดขาดนะฮะเพราะว่ามีไฟรออยู่ในไฟหน้าด้วยนี่ก็เป็นมวยเอกแล้วครับเบอร์ 1ของนรงค์วัฒน์โปรโมชั่นครับเสือดำนรงค์วัฒน์บัวมานี่หมายมั่นปั้นมือแล้วครับหาโอกาสชิงแชมป์โลกสถาบันหลักสักครั้งครับ Ya, teman-teman. Gitu ya. Tadi udah lihat ya berarti ya. Pak Puji kelihatan tadi ya sambil nyetir ya? Oh, lagi ini. Dia lagi nyetir ini teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa. Tanpa berlama-lama mungkin kita langsung panggilkan aja ya. Bapak Antoni ya. Tadi kan kayaknya sudah join. Nah, itu dia. Halo Pak. Pagi Pak. Ya, pagi. Gimana kabarnya? Gimana Pak? Suara saya jelas ya? Agak putus-putus barusan ini. Nggak tahu teman-teman lain gimana? Sudah jelas suaranya? Nah, ini jelas Pak. Sip. Oke. Ya berarti
Tapi nah, ini terima kasih nih, seharusnya apa ya, kalau dibilang Anthony sendiri ya memang masih jauh lah ya, perjalanan di Generali itu masih jauh, masih banyak impian yang harus yang sedang Anthony kejar ya. Tapi berterima kasih juga dari Manismat ini ngasih kesempatan untuk Anthony ya, untuk sedikit sharing lah ya, untuk men-sharingkan misalnya kenapa harus di Generali ya, kenapa Anthony di Generali, dari juga Anthony punya profesi yang tadi sudah dibocorkan. Jadi memang Anthony bertinju itu sudah mulai tahun 94-95. Sudah lama ya Pak ya? Sudah lama. Jadi kebetulan tadi di sini ada Ibu Vivi Karina Laksono. Betul. Dulu ini pertama kali mengenal dunia tinju itu dengan bapak dari Bu Vivi, Pak Setiaji Laksono. Di situ. Jadi kalau kita ngomong olahraga tinju itu zaman sekarang sama zaman era-era tahun 90-an dan sebelumnya itu sangat berbeda ya, Pak Budi ya. Jadi kalau sekarang seperti lifestyle ya. Jadi lifestyle orang-orang yang latihan cuma gym yang ya yang penting komersil lah ya. Basicnya komersil. Dulu kita kalau mau jadi atlet, apalagi mau masuk ke sasana tinju itu biasanya harus siap mental lahir batin. Oh. Ya, jadi nggak seperti kita mau coba-coba ikut-ikut seperti sekarang. Pokoknya aku bayar bisa latihan, nggak bisa. Jadi dulu itu benar-benar kita betul-betul siap lahir batin. Kalau tidak, kita nggak akan pernah bisa survive dan tidak akan pernah bisa bertahan. Wah. Itu dulu. Jadi memang betul image tinju ya, olahraga tinju dan petinju itu mungkin sampai hari ini masih tidak bagus. Ya, image-nya itu masih dikenal ya olahraga preman lah ya. Olahraga yang beraktif. Itu mungkin banyak yang sudah banyak tahu lah, kerjanya nggak debt collector, penagihan. Nggak jauh-jauh dari dunia hitam lah, misalnya seperti itu. Nah, di sini Anthony punya istilahnya tekad bahwa olahraga tinju, terutama petinju ini tidak semuanya seperti itu, dan bahwa kita pun bisa menjadi orang yang berhasil. Itu tekad saya pada waktu itu. Saya pun juga tetap mengabdikan diri saya sampai detik ini. Jadi sampai detik ini saya pun masih aktif di dunia tinju. Wow. Jadi saya belum pensiun. Saya belum. Masih muda sih Pak ya. Masih muda. Kalau saya dibilang masih muda. Aku di sini bisa dibilang saya ini sudah sudah tua loh. Gitu ya. Ada usia gimana Pak? Tak pikir mungkin kalau tinju itu kan kadang kalau kayak yang di sepak bola kan ada usia-usia tertentu yang sudah usia segini sudah mulai dikurangi gitu ya. Kalau tinju gimana Pak? Betul. Nah, itu kalau kita kan kemarin kan ada dua. Kita ada di cabang amatir sama di profesional. Ya, kalau amatir memang tetap kita harus terpatok pada usia ya, karena amatir itu ada jenjangnya untuk prestasi. Dalam artian prestasi itu seperti SEA Games, PON, Olimpiade. Sedangkan kalau profesional itu dikatakan tinju profesional itu sebenarnya tinju bisnis. Dikatakan seperti itu. Jadi memang batasan usia itu idealnya itu kalau sudah mendekati kepala 4 itu ya tahu diri lah, sebenarnya seperti itu. Seharusnya kita lebih baik retire dan sebagainya. Karena kan resikonya kalau untuk profesional aturannya jauh lebih misalnya tingkat resikonya lebih besar di profesional daripada di amatir. Jadi karena mungkin saudara teman-teman ini semua yang ikuti ini kan mungkin pernah dengar bahwa persentase atlet yang meninggal di olahraga tinju itu cukup besar.
bahkan dibandingkan dengan olahraga seperti sekelasnya kita dunia UFC ya, sekelasnya UFC ya. Oh, bahkan Tinju gitu ya. Ya, boleh research. Ya. Jadi UFC memang kelihatannya serem dan sebagainya, tapi tingkat kematiannya itu minim. Sampai gitu ya. Ya, boleh Iya, juga. ya. Mungkin salah satunya karena yang disasar selalu kepala. Mungkin, Jadi Pak, ya. kita kalau yang Halo? betul, persentasenya itu kita kalau memang betul satu ronde kan 3 menit ya. 3 menit itu targetnya kita berarti kepala kita kena pukul. Sudah pasti di atas 50%. Persentase kita bisa itu pasti 50%. Ya, Bapak Ibu, apa saudara-saudara bisa, teman-teman yang bisa bayangkan ya, kepala kita kadang kalau apa aja sakit ya. Iya. Kadang kan kena sakit ya, apalagi mungkin kalau bagian hidung, pertama kalau hidung sudah pada apa ya, misalnya remuk semua. Tapi saya berpikir itu masih mancung. Malah mancing ya. Nah, ya, Iya. itulah risiko setiap profesi ya. Itu risiko setiap profesi. Demikian, tapi saya bersyukur begini. Saya bersyukur saya mendapatkan, saya selalu mempelajari dari segi positif dari olahraga ini. Ya, dari olahraga tinju ini. Jadi justru karena melalui olahraga tinju inilah saya sekarang mempunyai suatu pola pikir, mindset yang betul-betul istilahnya itu apa ya? Ya kalau orang ngomong tuh rodok kepala batu lah di sana ya. Gampangnya itu kepala batu. Saya orang yang enggak. Jadi saya dengan bertahun-tahun proses ini saya menjalani baik training, baik dari dimanapun, ini membentuk karakter saya. Jadi hal itu pasti ada dua sisi ya, betul ya Pak? Ada positif, pasti ada negatif. Saya tidak bicara bahwa olahraga itu semua, negatifnya juga ada. Betul. Mungkin gimana kita sebagai atletnya ini yang menyikapi ya, yang menyikapi. Nah, sehingga saya menganggap bahwa saya melihat, bahkan saya men-sharingkan sekarang ke beberapa anak didik saya, termasuk petinju amatir yang masih kecil-kecil, yang muda lah, bukan kecil ya, masih muda itu, di mana saya memberikan istilahnya itu apa ya, mentoring juga ya, seperti mentoring juga ke mereka, gimana mereka ini bisa bertinju dengan cerdas, dan bertinju dengan mengandalkan otot. Kalau mengandalkan otot, saya yakin kita nggak usah ngomong setahun lah. Kita ngomong mungkin 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan lah. 6 bulan ya kita tanya aja, jawabannya pasti. Iya, ada gitu juga ya. Ini kan selalu kena pukul ya, belum lagi kalau kita ya kita minta pengalaman fatal ya, kita fatal sampai kita lupa. Mana kadang kan kalau kita tonton tinju kadang katanya masih berdiri tapi wasit masih stop ya. Itu kadang otak pandangan matanya sudah kosong. Sudah hilang. Oh. Pun sudah ngalami, yaitu kembali waktu saya bertanding yang Thailand itu juga. Itu sempat saya itu sudah terakhir antara 2 dunia. Saya bertanding itu gelap. Jadi situasinya saya lihat itu. Tapi saya masih bisa. Itu masih bisa. Masih bisa. Nah, kan kalau kita ini sudah terbiasa untuk recovery-nya lebih cepat. Ya boleh cuma dibasahi, kita sebentar, semenit, kita sudah recovery sahabat lagi. Jadi, mungkin yang saya ingin sharingkan ke kesempatan pada ini, itu sebenarnya bukan hebatnya petinju ya. Bukan hebatnya seorang petinju, masih positif dalam dunia tinju itu ketika di atas ring, yang bisa selamat, yang apa ya, misalnya bisa menyelamatkan diri itu ya kita sendiri. Kita sendiri. Betul. Iya. Kita gitu ya, kita masuk satu kota. Iya, one on one lagi ya. Iya. Di kota itu pun kita di situ kita menghadapi rekan. Ya. Kita tapi dituntut juga kita harus memakai otak kita untuk berpikir dengan waktu sekian detik. Betul. Untuk mengambil decision, untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan namanya apa? Ketika ini mukul ini, saya menghindar ini, saya harus ngambil mananya, saya harus pukul apa? Kapan saya pukul dengan cepat, kapan saya pukul power. Itu saya dituntut. Jadi kepala ini mau nggak mau sudah panas, ya bisa dibayangkan pukul. Kalau tinju kalau mukulnya bukan ini ya, mohon maaf ya, mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya.
Kalau tinju ini mukulnya bukan mukul cuman seperti karate cuman tek gitu, ya. Mukulnya segenap jiwa raga. Iya, betul, betul. Nah, selalu ya itu. Bisa keluarkan itu segenap jiwa raga kita sudah, harus totalitas. Ya. Jadi gimana dengan kondisi kita kepala sudah panas, kepala kita mungkin sudah pusing, saya harus menggunakan otak saya untuk tetap berpikir. Benar. Dan saya dan yang membuat saya ya itu keputusannya kan yang menentukan ya, sehingga kalau saya istilahnya udah mudah menyerah atau mungkin saya sudahlah cukup lah, ya sudah saya stop, ya sudah, that's it. Udah saya nggak tahu, saya stop, selesai sudah. Tapi saya selalu berlaku dulu zamannya tahun 90-an ya, mungkin Pak Budi atau mungkin saudara-saudara ada yang pernah dengar, sudah sering dengar lah. Iya. Itu kalau Saunggaling itu dulu saya alumni Saunggaling ya di Pak Setiaji Laksono itu, waduh sudah kalau kita hari sparring nggak datang, siap tekanan batin, Pak. Hukumannya berat ya. Kalau hukuman nggak apa-apa ya, hukuman mungkin kita cuma bisa melakukan nggak kan, tapi kita betul-betul harus belajar jurnal pokoknya istilahnya perlu ya, karena kita mencari itu kembali kan semua satu kesatuan. Teknik diperlukan, mental itu bagus, kita punya teknik bagus, mental tidak bagus, ya jangan harap kita bisa berpetinju. Mental bagus, teknik tidak bagus, kita pun akan menjadi petinju yang bisa dibilang itu ya apa ya, petinju nggak akan lebih panjang ya, karena promotor mungkin dia tidak akan pernah mainkan kita kalau kita tidak bisa memberikan tontonan yang cukup, misalnya membuat audiens suka ya, gitu loh. Iya. Orangnya nggak seru ya. Iya. Seperti itu. Ini bakal satu bulan. Sinilah saya terbentuk, saya dengan bertahun-tahun terus saya tanpa sadar ya, makanya segala sesuatu kan dari ketika kita memiliki keputusan, kita melakukan rutinitas dan menjadi satu kebiasaan ya. Itu kebiasaan dan kita itu membentuk karakter kita. Nah, di sinilah makanya pada waktu tahun berapa ya? Saya pokoknya saya jujur di Jendela ini kan baru ya. Saya memang baru. Mesinnya enggak baru. Saya diajak join nah, saya memang join aja lah, pikir. Saya masih waktu itu benar masih fokus ke tinju ya, lebih fokus ke tinju. Sampai hari ini nggak fokus tinju, tapi sekarang mindset saya sudah bisa bagi, gitu ya. Jadi mana kenapa saya ingin saya hari ini passion, dan saya katakan bahwa passion itu mungkin Bapak itu ada, Pak Budi tahu, ini ya pasti sudah tahu ya passion itu apa ya? Tahu, iya. Nggak apa-apa, boleh di-sharing aja Pak, passionnya gimana? Itu pandangan Anthony ya, kalau menurut pandangan itu mungkin pandangan agak sedikit berbeda. Passion itu lebih dari hobi. Kadang orang berpikir, wah aku suka melakukan hal ini, begini. Karena hobi kok, hobi. Karena ada istilah kalau kita bekerja lebih baik, apa yang kita hobi itu lebih menyenangkan ya, betul ya? Iya, betul. Kalau menurut Anthony, hobi itu hanya sifatnya masih sementara. Hobi itu juga bisa bahwa kita ini masih masa pencarian seharusnya. Mungkin hari ini katakanlah, oke lah, contoh gampang ya. Hari ini trennya kan orang sekarang kan sudah bisa ngomong nggak jadi olahraga ini ya. Sekarang ini menjadi lifestyle ya, kayak hidup orang anak-anak muda sekarang, para milenial sekarang ya, yang ikut kayak gym, mau Muay Thai, mau MM, betul. Sekarang ini menjadi lifestyle, dan ini menjadi saat ini mereka banyak berbondong-bondong pada ikut ya, milenial ini ya, olahraga. Meskipun alasannya dengan sehat, untuk mendapatkan kesehatan, untuk bisa mungkin mereka bisa lebih mengumpulkan sosial, kalau misalnya dia apapun itu alasannya, itu bagus, positif. Tapi saya berani mengatakan bahwa itu hanya hobi. Nah, demikian saya aplikasikan, mohon maaf mungkin kalau dalam hal kita dalam sebagai agent marketing saat ini, saya tahu bahwa agent marketing itu kan tidak gampang, susah, ya tidak susah. Ya kalau ini menurut dari pandangan Anthony lo ya. Iya. Jadi
bukan saya ini bukan jabat-jabatan, saya juga masih belajar, saya tak belajar. Jadi saya ingin bersyukur saya ingin bisa men-sharingkan apa yang mungkin saya lalui. Saudara-saudara ini ternyata bukan maksimal dan bisa dilakukannya. Jadi saya kembali lagi kita bicara passion itu sesuatu yang bahkan mungkin menjadi bagian dari hidup kita ya, separuh dari hidup kita. Sama kalau saya mungkin tidak tinju, orang ngomong wah kamu sudah usia gini, usia rawan. Saya sudah usia 43 loh. Nggak selisih jauh sih Pak. Olahraga. Betul. Saya sudah 43. Usia saya sudah 43. Kemudian harusnya tingkat resiko untuk sembuhnya kan juga lebih lama ya kalau usia orang-orang juga usia. Iya, betul. Tapi kalau saya stop, totally stop ya. Saya bilang totally stop bahwa saya benar-benar stroke. Saya pasti stroke kan. Saya mengatakan bahwa saya jadi karena ini sudah menjadi habit saya, menjadi kebiasaan saya, dan menjadi karakter bagian hidup saya. Saya sudah sekarang saya di tahun saya ngomong oke lagi ini sekarang tahun 2021. Saya waktu itu bicara ke hidup saya, teman-teman saya ini cumana Pak Jess dan sebagainya, saya katakan oke, saya mau komitmen. Saya komitmen bukan karena mungkin mohon maaf ya. Ini kalau dari sudut pandang saya, ketika saya ingin maju, tapi hanya karena mohon maaf, mungkin karena iming-iming atau mungkin karena sesuatu hal yang mulu-mulu, saya percaya mungkin kita hanya semangatnya cuma hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, paling lama 6 bulan. Setelah itu hilang. Betul Pak. Ya betul ya, setuju ya. Betul. Itu pun saya makanya itu yang bagi kami yang belum ngerti ya toh. Kami kan jadi mikirnya, wah kok hebat ya Pak Anton ini ya. Udah tinju, udah profesional kayak gitu, udah jadi kayak lifestyle, passionnya juga ke sana. Tapi kok apa yang buat tertarik? Kenapa kok bisa sampai mau jalanin generali ini gitu loh? Itu yang kayaknya kita perlu dengar ini. Karena dari situ. Jadi saya pertama memang kita orang ini sekali lagi saya gini ya, saya terbiasa ngomong apa adanya. Saya nggak ya tau lah ya orang tinju kadang apa adanya caklek, saya selalu straight ya, saya nggak suka basa-basi. Ya, jadi saya banyak kadang orang itu hanya kita memberikan motivasi itu kulitnya. Betul. Hanya ngambil contoh begini aja. Ini mohon maaf kalau kita lagi ke tempat kedukaan, mau baik teman, Ya. apa yang kita alami? Yang kita rasakan apa? Ke tempat kedukaan. Kita ngomong khusus ke tempat kedukaan. Ya, biasanya ya paling ikut bersimpati sih Pak. Ikut bersimpati, sedih. Ya betul. Merasakan kesedihan apa yang dirasakan keluarga yang ditinggalkan, betul ya? Betul. Di tempat kedukaan itu. Setuju ya, Pak Budi ya? Ya. Tapi setelah kita keluar, kita pulang, kita kembali ke aktivitas kita, apa yang kita rasakan? Nah itu dia, biasanya udah hilang. Betul ya? Ya. Nah, kalau buat Anthony pribadi, saya anggap bahwa itu adalah sama halnya ketika mungkin kita datang ke seminar tidak bagus, bukan tidak motivasi. Bagus. Sangat bagus dan itu diperlukan. Ya. Tapi saya ingin sharingkan itu adalah ketika diri kita mungkin saya datang cuma hanya sekedar ikut-ikutan atau cuma dilihat orang apa aktivitas. Kita datang, kita cuma hanya dapat motivasi, saya yakin termotivasi. Kita semua pasti termotivasi. Ya. Kami jamin hanya hitungan sesaat, seumur jagung. Kita pulang, kita menghadapi problem lagi, kita menghadapi masalah lagi, kok susah ya. Apalagi di Australia ini kan, insurance kan bisnis sektor banyak PHP ya. Banyak PHP. Jadi, yakin tidak yakin, memang itu kenyataan kan. Mungkin kita akhirnya berpikir ulang. Susah, tidak sesimpel, tidak segampang yang
motivator ini ngomong kan nih, Mm-mm. iya Budi atau Bu Mimi atau mungkin siapapun, Iya. kamu sudah mencapai. Mm-mm. Jadi banyak yang kita manusia tipikal yang sering lihat ya, kita melihat selalu hal yang enak itu ya, betul Iya. ya. Ya seperti itu. Karena di sini saya selalu berusaha mencari demikian kenapa saya memutuskan akhirnya saya harus jadi di general ya, sebagai insurance generalist saya harus berhasil. Saya tidak ngomong mudah-mudahan, saya ngomong saya harus berhasil. Mm-mm. Karena saya betul-betul merenung dan saya mencari alasan motivasi saya yang ada di dalam diri saya. Nah, Gitu. Jadi kalau saya sudah menemukan motivasi yang ada dalam diri saya ini, orang lain mau mengatakan bahkan berbicara suatu hal yang negatif tentang kita ataupun bahkan tentang bisnis yang kita jalankan, dan itu mayoritas pasti banyak ngomong jelek, banyak ngomongnya sampai kita jatuh. Tapi karena kembali lagi saya punya alasan yang kenapa saya harus fight, saya tetap jalan. Demikian saya sampai hari ini makanya kenapa bahwa saya bertinju masih, bahkan saya tanggal 29 saya bertanding di Balai Sakti di Jakarta. Jadi saya pun harus menjalankan, saya harus bekerja, saya juga harus membagi waktu dengan keluarga, saya juga harus membantu mengurusi atlet, saya juga harus berlatih persiapan diri saya. Jadi kalau dibilang apakah ada waktu, Pak Antoni, waktu saya Senin sampai Senin, Pak. Waktu saya Senin sampai Senin. Tapi saya tidak mau menjadikan itu menjadi alasan untuk saya tidak menjalankan generali. Kalau saya punya alasan itu. Waduh bro, mungkin saya bisa ngomong ke leader saya, aduh Pak, sorry, saya ini persiapan, saya nggak bisa konsen, saya nggak bisa kan? Itu kedua, punya alasan. Tapi saya, itu kembali lagi, karena saya sudah merenung dan saya sudah mencari alasan motivasi saya yang dari dalam diri saya, untuk apa saya harus fight di generali, khususnya di generali, untuk apa saya harus hasil. Itu saya sudah menemukan. Sehingga ketika kesibukan saya pun seharusnya harus tetap berjalan, saya tetap harus berjalan di antara pekerjaan juga, karir profesi saya juga, saya sebagai untuk mengurusi. Ini harus jalannya sama, tidak boleh dibedakan. Ini harus sama. Ya. Semua ini kan tergantung tinggal bagaimana kita pandai-pandai mengatur waktu. Alasan itu mungkin ada, tapi kalau saya buat diri saya itu saya bilang enggak. Saya tidak pernah mau memakai alasan, kecuali kalau memang pas saya jedrek, blek di kasur, dan saya bangun, itu lain persoalan. Iya. Itu tapi mungkin itu juga indahnya generali sih Pak Antoni. Kalau Pak Antoni tahu kan di generali kan bisa lewat online dan lain-lain kan ya. Sebenarnya kita prospeknya juga bisa via online sebenarnya ya. Jadi walaupun mungkin kita harus istirahat di ranjang pun masih bisa kayaknya kita sambil ngobrol. Iya kan ya. Itu menariknya salah satunya ya. Di Manispat ini kan sudah banyak fasilitas, di general ini kan banyak fasilitas yang sudah kita peroleh ya untuk kita bisa melakukan tetap aktivitas kerja ya. Nah, kan kembali lagi kadang itu kan problemnya gini loh, selengkap apapun fasilitas, apapun kita, oke lah kalau kita berarti ngomong sebakat apapun kita punya bakat, ini bakatnya alam luar biasa. Tapi kalau kitanya itu anak ini katakan malas atau mungkin merasa dirinya tidak bisa kok, dia nggak akan pernah juga. Tidak akan pernah bisa berhasil mencapai hasil yang maksimal, itu tidak akan pernah bisa. Jadi saya pun belajar dari kesalahan saya. Dan tadi saya sudah sharing di depan bahwa saya sudah ngikut general itu sudah cukup lama sekarang. Cukup lama. Lagi, saya tidak menjalankan dengan baik. Dan nanti saya juga akan sharingkan kenapa saya tidak menjalankan dengan baik. Nanti akan saya sharingkan. Ya, jadi saya sudah membuang waktu. Saya wasting time betul. Saya sudah wasting time betul dan saya akhirnya ini saya belum membuahkan hasil, saya belum bisa secara pencapaian jauh lah bilang itu. Ya, masih dibilang. Tapi saya tidak berkecil hati. Saya justru berterima kasih bahwa di sini adalah support sistemnya sangat luar biasa. Jadi mungkin Bapak Ibu semua yang di sini jangan khawatir bahwa kita punya support system. Kita tidak akan pernah
kecil tanpa adanya coaching ya. Apalagi saya orang olahraga ya. Saya sudah pengalaman bertinju pun sudah berpuluh-puluh tahun. Saya bahkan yang saya lakukan sendiri pun bisa. Tapi saya tetap membutuhkan pelatih. Iya. Tidak bisa. Kita jangan tidak. Kita tetap butuh seorang pelatih. Betul. Salah satu menjadi bahan pertimbangan saya. Ini bisa pribadi loh ya. Saya lagi Antoni pribadi ya. Pertimbangan saya pribadi. Generali kenapa saya mau konsen dan saya mau bertekad saya bertekad dengan passion saya itu saya bagi dua. Tapi bagaimana menjadikan general ini adalah ring tinju saya. Saya passion saya di tinju, betul. Iya, iya. Ring saya menjadi merubah pola pikir saya. Ring general ini menjadi ring tinju saya yang kedua. Kita kan punya waktu setahun ya. Kalau setahun ini kan mencapai untuk London ya. Betul. London. Tapi saya mengatakan setahun ini 12 bulan ya. Iya. Betul. Ya. Saya menggambarkan itu 12 bulan sama dengan 12 ronde. 12 ronde. Jadi saya di ronde 1 Januari, ronde 2, ronde 3, ronde 4, mungkin ronde saya Januari ada closingan, kemudian Februari, Maret ikut loan. Hari ini bulan ini sudah mendekati, ya. Berarti saya anggap itu baru ronde kedua, ronde ketiga mungkin saya kalah angka. Saya kalah angka. Tapi saya pas ya. Ronde 4 ya. Mana Pak Puji? Kok pas jumlah bulan sama jumlah rondenya itu sama? Jadi katakan bahasa. Silakan aja, sorry. Ya, nggak apa-apa Pak Puji. Jadi saya masih punya 12 ronde untuk saya bisa fight. Jadi possibility kemenangan itu masih ada. Selama saya itu kembali lagi, saya masih yakin, saya masih berusaha. Dan kita punya Tuhan, kita berdoa kan, begitu kan? Seperti itu. Ya, jadi ini yang saya lakukan saat ini. Ini saya lakukan. Jadi sebelum saya lakukan, saya kembalikan flashback lagi. Kenapa saya akhirnya memutuskan fight betul-betul di Generali? Itu memflashback itu kalau dulu saya menganggap Generali itu sebagai mungkin bisa dibilang sebagai side job, ya, pekerjaan sampingan atau mungkin bahkan mungkin dianggap bukan pekerjaan. Ya, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang menganggap ini mohon maaf saya lagi mungkin tanpa menyadari bahwa ternyata kita ini di insur ini tidak dianggap sebagai kerjaan, kita cuma sebagai dianggap sampingan, itu tanpa sadar ya. Jadi saya pun merefresh itu jadi seperti itu, karena kan betul iya, ternyata saya tidak menganggap ini sebagai pekerjaan, hanya iseng atau mungkin sampingan, misalnya iseng-iseng berhadiah, kalau jalan syukur enggak ya sudah gitu. Betul. Jadi, di tahun 2020 kemarin di bulan akhir saya putuskan bahwa saya harus berubah demi orang-orang saya cintai ya, demi orang saya cintai. Saya tidak bisa seperti ini terus. Lain kalau kita bertinju di Las Vegas, kalau bertinju konglomerat. Ya. Kalau di Indonesia ada Asia Tenggara masih belum ya. Nah, kita realistis harus berpikir dan bijaksana. Sehingga kan saya berpikir bahwa ini adalah pekerjaan saya. Ini adalah di mana saya harus memanage pekerjaan ini dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu di sini yang punya usaha, toko maupun apapun, tidak mungkin dibiarkan begitu aja. Pasti dimanage, pasti dipikir dengan baik. Kalau misal tidak ada hari ini omset turun, carikan caranya omset naik. Betul ya? Betul. Demikian sama. Jadi, mungkin kita semua bisa menganggap bahwa insurans ataupun apapun produk kita ini adalah menjadi tanggung jawab kita harus jalankan dengan baik, karena kita juga saya yakin bahwa di sini semua adalah umat yang punya Tuhan. Tuhan pun menuntut kita bahwa kita selalu setia dalam profesi kita, meskipun itu hal kelihatannya dulu, tapi yang Tuhan itu kan selalu ingin lakukan yang terbaik dan maksimal yang kita bisa gitu. Dan ketika kita bisa kan seperti yang juga yang dijanjikan, ya Tuhan pun akan memberikan kita lebih. Dari 1 akan jadi 2 kan begitu ya. Benar sekali Pak. Hukumnya memang seperti itu. Ini mungkin nyambung ke ini Pak Antoni. Kan saya dengar, saya lihat datanya juga Pak Antoni kan sudah sejak di General ini kan sudah jual apa namanya? iFlexiGuard ya. Ini kan produk andalan kita saat ini. Dan ini kan
kayaknya kan memang Pak Antoni kan cukup banyak jualnya Refleksi Guard ini. Nah, boleh dong di-share tips-tipsnya apa kok bisa dapat terus gitu loh. Iya. Cara-cara yang selama ini Pak Antoni lakukan, kenapa kok bisa sampai berhasil dan closing dan lain-lain itu ya? Oke. Bisa di-sharekan aja itu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini jadi kalau dari Antoni sendiri jadi begini. Antoni mungkin jadi gini, sampai ini kan tergantung dari apa yang diri kita dibentuk, maka itu menjadi karakter kita ya. Iya. Antoni ini kan memang terpola untuk karena itu mengamati lawan, kadang mengamati orang lah ya, mengamati orang. Ini beda strike-nya di mana. Nah, ini pun saya bawa hal mana tadi saya ngomong bahwa jenderal ini adalah menjadi ring kedua saya, ring tinju yang kedua saya. Jadi ketika saya pun mau segmen tembak target, istilahnya nembak tembak target ya. Saya mau prospek lah ya. Prospek, betul. Untuk mau prospek, saya memang tidak gini. Saya tidak selalu berpatok bahwa dia pasti closing, enggak. Betul. Prinsip saya bahwa saya akan tanam dan di otak kamu ketika nantinya membutuhkan insurance, nama saya, wajah saya akan di otak kamu. Itu seperti orang jatuh cinta lah. Jadi ini kalau saya selalu mengamati yang akan saya prospek itu sama tipenya dia seperti apa. Kadang kan dari cara bicara kan kita sudah bisa mengamati ya, menilai ya. Oh ini orang senang, orang ini kayaknya begini. Nah saya masuknya juga dari segi situ. Gitu. Dan ada satu juga nanti mungkin minggu depan, jadi justru saya akan rekrut menjadi agent saya. Agent saya saya tembaknya dia karena dia masih muda, saya tembaknya dia ya saya melalui ke segi kamu masa nggak kasihan ke orang tua? Orang tuanya juga bekerja, orang tuanya sekedar kerja bengkel, dengan montir bengkel, gitu. Jadi saya katakan, kamu masa nggak berpikir orang tua? Jadi saya tembak ke hatinya dia. Karena menurut saya orang pintar itu kadang bisa error. Betul. Nah, ini memang ada perkataan saya kalau nggak menyinggung ya. Orang yang merasa pintar, merasa ini biasanya pengalaman. Kalau setiap orang pasti punya knop ya, setiap orang itu pasti punya knopnya itu pasti ada. Nah, kalau kita sudah, kebetulan anak ini adalah dia kepingin membahagiakan orang tuanya. Nah, saya tembak di situnya. Kalau saya tembak di situnya, saya bersyukur membantu bukan saya apa, kita nyebut yang terbaik, dia pun akhirnya terbuka mindset. Kalau dia sudah welcome, kita bisa memastikan kita bisa memotivasi secara mindsetnya dia, kita merubah mindsetnya dia, cara pikirnya dia, itu akan jauh lebih mudah. Gitu. Yang Antoni lakukan seperti itu. Kadang juga ada yang memang saya lihat, oh ini cuma orang gini dia. Karena saya langsung tembak. Udahlah, kalau lu bang duit berapa sih? Jadi, udahlah, kamu lebih baik untuk investasi. Kamu nanti suatu saat lu bisa beli. Kadang saya ngomong apa kadarnya. Berarti untuk salah satu tips yang saya tangkap tadi kan memang kita harus tahu dulu ya calon yang mau kita prospek orangnya seperti apa, karakternya, kesukaannya dan lain-lain. Nah, gitu kan ya pertama ya. Terus yang kedua, kemudian Pak Antoni ada yang beberapa yang langsung tembak, ada yang ya karena kita udah tahu tadi dia sukaannya ini karena dia lebih mentingkan keluarga dan lain-lain. Terus mulai jualnya ke arah keluarganya kan gitu kan ya. Nah, mungkin bisa nggak disiarkan dikit lah ya, mungkin kata-kata apa, mungkin kata-kata pamungkasnya atau jurus pamungkasnya yang bisa langsung mengena gitu loh. Karena Refleksi ini kan sebenarnya punya banyak kelebihan. Kadang kita mungkin para agent kan bingung ya, mana yang mau dimajukan dulu gitu loh. Kayak kita punya banyak jurus tapi nggak tahu yang dipakai yang mana kan gitu. Nah, Pak Antoni pakai yang mana ini kok bisa sampai kena terus gitu loh. Gitu, Pak. Kalau Antoni gini, jadi kalau yang masih usia belia, yang masih usia milenial, zaman now. Kalau untuk usia milenial, ya Antoni memang kebanyakan tuh masuknya itu untuk gimana kamu bisa untuk saving money, untuk menyimpan uang. Kan di situ aja. Jadi menyimpan uang, kamu belajar berinvestasi. Kalau kamu nanti setelah 10 tahun, 15 tahun, itu akan naik. Gitu. Betul. Masih compare sekarang kamu udah bilang kalau ada yang merokok, saya tanya kamu salah rokok aja sebulan habis berapa?
Karena rokok kalau nggak satu pak 20.000 ya, kalau nggak salah ya. Nggak merokok. Iya, sama Pak. Gitu lah. Dengar-dengarnya segitu sih, iya. Di atas 10.000. Nah, yang saya tahu berdasarkan dari database, orang merokok nggak mungkin sehari itu apa istilahnya Satu pak. seminggu pak itu nggak mungkin. Dia itu sudah minim. Kalau menurut saya loh ya, saya ngeliat orang merokok loh. Jadi kali-kali kan dia mau apakah dia mau buang uang hanya gitu toh. Iya. Kan gitu yang saya lakukan dari kalau milenial seperti itu ya tujuannya hanya kan untuk investasi dan tabungan. Untuk itu. Tapi kalau ke orang tuanya saya katakan ya daripada anakmu buang-buang duit, belajar boros. Kenapa nggak diajarkan untuk anak kamu punya anak ini untuk kamu bisa save kan? Itu yang pertama. Dan yang kedua saya ngomong, saya juga belajar dari seorang pengusaha yang mengatakan bahwa manusia sebagai manusia. Jadi dia katakan, tapi saya juga bingung. Manusia selalu melihat manusia. Dia ngomong begitu. Dia ngomong, saya katakan, loh, maksudnya apa? Manusia, mohon maaf ya, ini sekali lagi. Tapi memang aku tidak yakin yang terjadi. Manusia ketika kita lihat sejelek apapun ketika tapi dia orang punya duit dan sebagainya, orang dihormati. Betul. Ya, kita kan ingin seperti itu ya. Kita ingin kaya tapi kaya yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, saya cuma mengambil poinnya kan begini, sehingga saya ngomong, ini loh, kamu coba kalau kamu membantu membukakan apa untuk anakmu, nanti untuk anak cucunya, ayo juga. Kalau kamu ingin jadi orang tua, masa nggak kepengen anakmu tidak berbakti sama kamu? Ya, memang tidak harus dengan uang, tapi dengan ketika kamu membukakan dia dan memikirkan masa depannya untuk anaknya, dia akan menghormati dan menghargai kamu dan akan mengingatkan sebagai orang tua maupun nenek ataupun engkong yang luar biasa. Kan gitu. Kemudian saya pun dengan anak saya pun mengatakan bahwa saya ngomong kok sama anak saya, Bapak kalau habis ini berhenti tinju gimana? Jawaban anak saya sangat, saya katakan diplomatis. Anak saya tidak ngomong, udah Pak berhenti aja. Mungkin anak kecil kan bisa gitu aja ya. Ya, Bapak ngapain tinju? Udah berhenti aja. Anak saya jawabnya jangan diplomatis. Dia anak saya menjawab, menurut Papa bagusnya gimana? Kalau menurut Papa mana yang terbaik, Papa jalannya. Nah, dia akan selalu support saya. Saya katakan, saya selalu support Papa. Nah, saya mengatakan bahwa anak saya bisa berkata seperti itu karena saya selalu sebagai orang tua selalu dekat dengan anak, saya selalu komunikasi. Bahkan ketika anak saya dancer ya, anak saya sebutkan dancer, karena saya melakukan aktivitas dance untuk lomba dan sebagainya, semua kegiatan saya itu saya kosongkan, termasuk tinju, saya kosongkan untuk mengantar dia bertanding dan sebagainya. Jadi saya build relationship saya dengan anak saya betul dengan chemistry-nya itu harus kuat. Nah demikian sama ketika saya ngomong ke bapak saya yang sudah berumur atau ya seperti ini gitu. Karena orang punya duit atau tidak punya duit sama orang tua dia pasti mengharapkan respect kepada dia. Apapun itu, kan gitu. Mau sampai dia jadi kontraknya di dunia habis, kepingin anaknya tetap berbakti dan seperti itu. Ya, yang Anton lakukan sih sebenarnya cuma itu, saya cuma seperti itu. Dan yang kedua ya, saya selalu ngomong dengan yakin. Antoni selalu ngomong dengan penuh keyakinan gitu. Jadi tidak ada kita ragu-ragu, misalnya kayaknya gini sih ya kan. Enggak, saya ngomong dadah seperti itu. Jadi saya ngomong dengan ketegasan gitu. Jadi orang kan pasti bisa merasa ya politik atau ini kondewi sih iya dan tidak nyuruh orang kan gitu. Karena ya itu image saya kadang menempatkan pola pikir saya bahwa saya bukan sebagai agen asuransi. Kalau saya menjadi nasabah, apa yang saya harapkan seorang agen ini ingin katakan. Saya menempatkan di situ. Karena kan kita masih ngomong begitu ini pasti ngomong kecap nomor 1. Betul banget Pak. Itu kan gitu ya. Sehingga saya tidak pernah ngomong bahwa kita yang terbaik ini enggak. Saya tidak. Kembali dengan keyakinan. Kemudian saya selalu melihat. Kadang meskipun saya orang tidak kenal pun, saya tidak kenal dan baru hari itu kenal. Saya tidak langsung nembak. Itu enggak. Saya ngomong dulu dari cara dia ngomong ini kan kita bisa meraba ya orang ini kayak benar. Ketika memungkinkan saya masuk, bahkan mungkin bisa tanya ke Pak Jas, kebetulan leader saya kan Pak Jas,
Ya, itu waktu itu bahkan saya di acara kedukaan, acara kedukaan. Saya belum kenal, saya bahkan mengenalkan tentang generalis. Saya tidak ngomong produk generalis, tapi saya ngomong tentang generalis dan saya mengenalkan siapa saya. Bahkan akhirnya dia mau ngasih nomor WA. Dia orang Samarinda, dia pengusaha Samarinda. Oke, Pak Antoni. Ini karena kita ada keterbatasan waktu. Saya buka satu pertanyaan aja dulu ya, teman-teman. Ada yang mau nanya nggak ini? Boleh. Ada yang mau nanya atau Bu Mimi Jumana? Leader paling besarnya ini yang mau nanya mungkin. Oke, Pak, thank you waktunya. Pak Antoni luar biasa, mantap, Pak. Yang saya mau tanyakan sebetulnya bukan mau saya tanyakan apa yang akan yang Pak Antoni inginkan dari Generali ya, karena saya tahu dari awal Pak Antoni gabung di Generali dan sempat vakum bukan hanya berapa bulan ya, sempat vakum mungkin hampir 1 tahun atau 2 tahun, tapi saat ini kembali ke Generali dan menjadi luar biasa saya lihat ya aktivitasnya ya, setiap hari. Boleh mungkin bisa sharing juga Pak aktivitas yang dilakukan untuk Generali setiap hari ketemu berapa orang sampai saya lihat closing refleksi guard-nya juga sudah lebih dari 10 case ya. Nah itu saya kepengen tahu nih Pak. Jadi yang saya ingin tahu pertama apa yang membuat Pak Antoni kembali dan apa cita-cita atau dream Pak Antoni di Generali itu 2 ya. Yang ketiga bagaimana Pak Antoni ini bisa tetap fokus terus jual flexi guard, gimana tetap menjaga di situasi pandemik seperti ini gitu ya. Nah, itu Pak Antoni yang saya ingin tanyakan. Oke. Ya, nanti kalau saya lupa tolong diingat ya, Cimimi ya. Ya, kita istilahnya kalau orang tinju cuman yang Antoni cuma hanya ini. Memorinya kalau sekarang Pentium, Antoni masih Windows gitu. Gini, yang pertama pasti karena keluarga. Karena tadi Antoni ngomong bahwa ayo mari kita cari motivasi yang paling kuat dalam diri kita dulu. Ya, itu yang paling utama. Jadi bukan motivasi karena inputan dari luar. Kalau motivasi dari luar itu hanya sifatnya sesaat. Kita harus cari motivasi dari dalam. Dan itu yang pertama jadi karena keluarga, karena anak, karena istri ya, jadi karena keluarga itu dulu. Antoni karena berbakat kepingin memberikan kehidupan yang jauh lebih baik untuk anaknya Antoni. Bukan bergaya hidup mewah, tapi Antoni juga Tuhan ciptakan dunia ini begitu indah. Jadi Antoni sering keluar negeri, tapi hanya untuk Antoni Dewian. Mereka tidak bisa menikmati. Jadi saya kepingin kali ini saya keluar negeri bukan untuk pukul-pukulan, tapi saya ingin keluar negeri bisa makan bebas, ya, bisa makan enak, bisa happy. Itu tekadnya. Mungkin bukan untuk keluarga. Jadi sekali lagi itu utama untuk keluarga. Sehingga mau nggak mau karena motivasi ini, karena cita-citanya Antoni, tujuannya Antoni ini, kemudian saya berarti kan harus membuat suatu planning. Kita impian tapi tanpa suatu tindakan berarti kan 0 kosong, 0 besar, nothing. Ya. Antoni melakukan suatu keputusan untuk saya harus action, saya harus bertindak, do something, melakukan sesuatu. Nah, Antoni memang terbiasa untuk membuat segala sesuatunya terplanning. Karena Antoni sebagai olahragawan, berarti semua itu harus terschedule, program latihan dan sebagainya. Demikian halnya sama. Di generalnya pun, bahwa Antoni membuat satu schedule, timetable, target long term-nya apa, short term-nya apa. Oke lah, kita nggak ngomong pasti 100% tercapai, tapi at least 50-60% kan lumayan ya, Pak Budi ya. Sebenarnya kita tidak punya sasaran apa-apa. Ya, tapi kita berusaha fokus untuk mencapai target itu. Demikian kayak hari ini, kita target London. Antoni punya target London, keinginan punya bisa ke London. Mungkin secara kasat mata orang ngomong impossible. Ya mungkin. Apalagi situasi sekarang. Bahkan hari ini pun Antoni bisa diomong dapat PHP 2 sudah. Sudah dapat PHP 2. Ya. Di awal tahun PHP-nya sudah 2. Tapi Antoni tidak menyerah, tidak give up. Termasuk kepada orang ini, tidak give up. Cuman hanya dikatakan nanti kamu akan saya taruh waiting list, tapi kamu pasti akan kena. Jadi kembali lagi Antoni selalu bikin rancangan kerja, pola kerja, ya, membagi waktu. Jadi Antoni punya tahu kapan Antoni harus latihan,
Jadi kapan Antoni harus luangkan waktu, terutama kan kalau sekarang Monday Spirit tiap Senin, itu Antoni pasti sudah luangkan, kita mengikuti Monday Spirit. Ya. Ini menjadi bagian dari training. Ya, ini menjadi bagian dari training. Ya mohon maaf mungkin teman-teman, jadi kelihatannya ini hal sepele, tapi kita lakukan mau juara dunia tidak juara dunia yang dilakukan hanya pukulan jab, straight, hook, uppercut, bukan hanya 4 pukulan berpuluh-puluh tahun, dan itu tahun yang diasah. Demikian sama kita mengikuti training, kita sering berkomunikasi dengan leader, kita komunikasi dengan di sini manis ini sangat luar biasa. Dan saya yakin di sini akan mempertajam skill kita, apalagi Antoni ini sudah tahu bahwa latar belakang tinggi seperti ini dikenal misalnya otaknya lelet. Ya, otaknya ini lambat. Dan itu memang betul. Kita gimana pun pasti ada efek dampak karena yang cukup lama ya. Itu pasti ada. Tapi di sini kita itu karena impian saya, motivasi saya, sehingga saya selalu melawan. Kembali lagi kita harus melawan ya diri kita ini. Jangan mau apa ini karena istilah kata give up, kita menyerah. Mungkin kita banyak ngomong, oke, yuk jangan pernah menyerah, kamu akan sukses. Benar. Tapi masalahnya bagaimana kita tidak bisa menyerah. Ya kan? Banyak orang sudah berusaha, usahanya cuma mungkin hanya 1 sampai 10, mungkin cuma hanya 7, 6, tapi sudah dikatakan usaha. Tapi kalau Antoni selalu belajar bahwa saya bisa sampai habis-habisan titik darah penghabisan. Kalau sampai katakan saya prospek pun sudah ngomong, udah tonton nih, saya enggak dulu hari. Bukan berarti saya sudah, oke stop, sudah enggak. 2 bulan depan, 3 bulan, itu lagi. Gitu. Karena ya kembali lagi, saya punya target, saya punya sasaran. Dan saya selalu bicara itu kembali lagi, saya punya keyakinan. Saya selalu punya keyakinan. Itu yang saya tekankan dalam hidup saya, diri saya. Dan saya kembalikan lagi, dream untuk anak saya. Saya bukan dream mau ke London. Dream saya memang ke London. Tapi boosternya saya pekerjaannya itu di anak saya, di keluarga saya. Ya, mungkin teman-teman juga cari boosternya ini apa yang membuat kita semua, istilahnya situasi apapun, saya percayalah kita semua ini yang hadir hari ini, dia mau bekerja, mau meluangkan waktu, apapun profesinya, kenapa? Kan pasti karena yang dicintai ya, betul ya? Meskipun terjadi kondisi sulit apapun, dia akan berusaha mengolah pikiran apa caranya harus berhasil demi menghidupi anak istri, demi keluarga tercinta. Ya itulah, ayo sekarang kita pakai itu, boosternya itu jadi di insurance general ini. Ini yang Antoni lakukan. Makanya Antoni mengatakan bahwa Antoni sudah tidak punya waktu, no time. Antoni sudah membuang waktu sekian tahun. Dibilang nyesel, ya nyesel. Makanya menyesal itu, ya kan selalu datangnya terakhir ya, Pak. Nggak pernah datangnya awal. Jadi di sini Antoni tidak mau menyesal lagi, dan saya lakukan. Tapi itu kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi selama kita melakukan yang terbaik, berusaha terbaik, maksimumkan potensi kita, Tuhan Tuhan sudah kasih akal pikiran kepada kita, untuk kita berpikir, untuk kita bekerja, saya yakin pasti bisa. Pasti berhasil. Karena saya melihat beberapa leader juga, malah saya pun mengamati, mereka bisa, berarti yang membedakan hanya dia tetap berjalan, saya sudah pikirannya ngalor ngidul. Itu sih ini, ya mohon maaf kalau mungkin saya memberikan explanation jawaban yang kadang kurang akurat ya. Bagus kok Pak. Bagus banget hari ini kalau saya lihat sih. Ya, Bu Mimi gimana tadi, sudah menjawab ya? Ya, oke. Ada yang perlu Terima disempurnakan kasih Pak. Berarti yang sedang dilakukan Pak Antoni adalah membuat habit untuk bisnis di Generali ya Pak ya. Saya lihat Pak Antoni cukup rajin untuk ikut training-training, ya. Rajin untuk ketemu orang, rajin untuk ini ya, dengan leadernya. Jadi saya lihat sering monitoring maupun coaching dengan leader segala ya, dengan Pak Jes. Jadi saya lihat sedang membuat habit baru untuk mencapai impian. Benar ya Pak Antoni ya? Betul. Kalau kan istilahnya gini loh, mohon maaf ya, mungkin kalau saya boleh tambahin. Kalau mestinya resiko pekerjaan kita kan dibilang kan minim ya. Menurut saya kan minim ya seharusnya ya, Bapak Ibu, mungkin teman-teman bahwa
Ya Pak, nggak dipukul Pak, nggak dipukul Pak. Paling paling ditolak, Pak. Paling cuma ditolak. Nggak ada yang dipukul Pak. Seharusnya kecil lah, jauh lah. Misalnya segala sesuatu kan pasti ada risikonya ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya, bukan nanti ngajari. Kita juga kan, kita sama-sama kepingin tim Money Smart ini orangnya ya bisa mungkin punya Rolls Royce semua lah istilahnya seperti itu gitu ya. Jadi kan itu nothing impossible. Amin, gitu. amin. Dan saya berpikir, ya itu tadi seperti Bu Mini bilang bahwa saya menghadapi lawan yang tadi diomong lebih besar dan sebagainya pun sering ya, toh itu saya pukul-pukulan, resikonya juga resiko nyawa, saya jalankan. Nah ini saya cuma paling banter, ton, enggak sih ton, nanti lain kali ton, nah, kan kenapa saya harus down kan gitu ya? Kita tidak diapa-apa, no kok nggak dicokot, nggak diapa. Ya, tapi percayalah kita apa yang kita sudah tanam ke mereka nanti pasti akan cari ke Bapak Ibu. Saya yakin. Yakin Oke. saya. Luar biasa. Oke. Keren Bu Mimi. Dari saya cukup Pak Budi. Dari Oh saya iya, cukup makasih, ya. Bu Mungkin ada Mimi. teman yang lain Iya. bertanya. Oke, thank you. Ini Bu Mimi karena waktunya kan cukup terbatas, jadi saya batasi cuma satu aja, wes. Bu Mimi kan juga sudah borong tadi pertanyaannya banyak ya Pak Antoni ya. Oke, iya, Iya, oke, iya. iya Pak. Ya wes. Oke, Ya. jadi sesinya Pak Antoni hari ini kita selesai sampai di sini. Kita akan lanjut ke sesinya. Thank you Pak Antoni, thank you banyak ya. Thank you banyak. Terima kasih Pak Kita Antoni. dapat banyak. Nah, itu Pak Puji akhirnya muncul sekarang. Nanti kita undang lagi ya Pak. Di sesi-sesi berikutnya mungkin Ya, ya. nanti kita buat sesi yang kecil-kecil lagi lah ya. Ya. Thank you Pak Antoni. Ya. Jadi 20 menit ini tak IG live Sukses ya. terus ya Pak Antoni ya. boleh. Bagus sekali sih teman-teman. Kalau saya tadi lihat, saya saksikan sendiri ya, memang mentalnya biasanya nggak cuma olahragawan ya, cuman kebanyakan olahragawan biasanya memang punya mental yang cukup tangguh dan bagus seperti ini gitu loh. Kebetulan banget, memang benar. Ini perlu kita pakai ya, perlu